Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Semoga kalian selalu sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang lingkaran. Sebelum nanti lebih jauh membahas tentang lingkaran, tentang keliling lingkaran, tentang luas lingkaran, dan soal-soal cerita yang berkaitan dengan lingkaran, hari ini kita akan terlebih dahulu belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Disimak ya penjelasannya baik-baik. Nah, coba sekarang amati benda-benda berikut ini. Ini ada roda, kemudian ada jam dinding, dan ada uang logam. Semua benda-benda tersebut memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Lalu, apakah lingkaran itu? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu di sini maksudnya adalah pusat lingkaran, atau di sini disimbolkan atau dilambangkan dengan P. Ini adalah pusat, ini adalah titik tertentu. Kemudian jarak yang sama ini maksudnya adalah ini dilambangkan dengan R, itu namanya adalah jari-jari. Itu adalah arti dari lingkaran. Lalu apa saja unsur-unsur lingkaran? Yang pertama titik pusat. Ada diameter, jari-jari, ada juring, ada busur, ada tali busur, ada tembereng, dan ada apotema. Nah, sekarang kita akan membahasnya lebih lanjut tentang unsur-unsur lingkaran tadi ya. Di sini ada sebuah lingkaran ya. Di sini ada titik O. O ini merupakan titik pusat lingkaran. Nah, ini saya tulis di sini. Ini merupakan titik pusat. Jadi lingkaran ini bisa juga disebut dengan lingkaran O karena pusatnya adalah O. Ya, kemudian ya di sini OA, ini ya OA, OB, OC, ini kan jaraknya sama ya, jaraknya sama terhadap titik pusat. Nah, ini disebut dengan jari-jari. Kemudian AB ya, ini karena dua kalinya jari-jari ya, ini merupakan diameter atau nama lainnya adalah garis tengah. Nah, selanjutnya di sini ada busur ya. Busur itu apa? Busur itu adalah garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Nah, contohnya di sini adalah ini anak-anak. Ini adalah busur AC. Contohnya lagi misalnya di sini busur BC ya. Jadi ini menghubungkan titik B dan titik C pada lingkaran. Ini menghubungkan titik A dengan titik C, tapi yang berupa lengkungan. Ini namanya adalah busur. Contoh lain misalnya di sini adalah AB, busur besar ini, ya ini namanya juga busur lingkaran. Kemudian berikutnya ada istilah tali busur. Tali busur apa? Tali busur itu adalah ruas garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, jadi ini contohnya di sini adalah tali busur AC. Ya, jadi ini garis lurus ya yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi A sama C ini dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Makanya di sini AC ini disebut dengan tali busur. Contoh lain misalnya ini dari B ke C ya, saya tarik garis lurus atau dari C ke B. Nah, ini juga merupakan tali busur. Kemudian nah, selanjutnya ya di sini ya kita kembali ke atas. Ini ada istilah juring. Juring ini adalah daerah yang berwarna hijau ini anak-anak ya. Jadi juring itu merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur ya, oleh busur dan dua jari-jari. Itu namanya busur. Kemudian selanjutnya tembereng. Ya, tembereng ini yang berwarna coklat ini ya. Tembereng ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur, di sini busur AC dan tali busur. Nah, ini namanya tembereng. Ini juga bisa kita sebut dengan tembereng ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur itu namanya tembereng. Dan yang terakhir adalah apotema. Apotema di sini contohnya adalah garis OD. Di apotema itu adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busurnya. Jadi ini harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Kalau dia tidak tegak lurus, maka tidak bisa dikatakan apotema. Nah, untuk lebih memahami tentang unsur-unsur lingkaran, perhatikan latihan berikut ini anak-anak. Yang pertama,
Disebut apakah daerah arsilan yang ditunjukkan pada gambar berikut ini? Nah, coba dicari jawabannya dulu ya. Nah, bagian yang A itu merupakan juring lingkaran. Ya, sedangkan yang B, ya betul sekali, yang B itu merupakan tembereng karena di sini daerah yang berwarna merah ini ya dibatasi oleh busur dan tali busur. Berikutnya yang kedua, perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Ini ada sebuah lingkaran anak-anak dengan titik pusat O. Sebutkan ruas garis yang merupakan A. jari-jari lingkaran, B. diameter lingkaran, C. busur lingkaran. Coba kita jawab ya. Yang pertama, jari-jari lingkaran di sini berarti ada OB, ada OA, ada OC dan ada OD. Kemudian diameternya yang mana? Ya, betul sekali. Diameternya di sini adalah BD. Kemudian yang ketiga, busur lingkaran ya. Di sini bisa kita lihat ada busur AB. Nah, ini ya ada busur AB. Kalau kita tulis itu bisa seperti ini anak-anak ya. Ini bisa kita tulis seperti ini ya karena garis lengkung ya. Kemudian ada juga busur AC. Ini ya, ini juga bisa kita tulis seperti ini. Kemudian ada juga busur CD nih ya, ini juga bisa kita tulis seperti ini, garis lengkung. Kemudian ada busur BD yang besar ini ya. Ini juga bisa kita tulis seperti ini. Jadi nanti kalau di dalam buku ketika kalian membaca ada lambang seperti ini ya, kalian sudah tahu oh ini itu menandakan bahwa dia merupakan busur lingkaran. Nah, itulah anak-anak penjelasan saya tentang unsur-unsur lingkaran. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terima. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.